ada di rumah, selamat berjumpa lagi di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kak Carla berharap hari ini semua dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita, mari Kak Carla mengajak kita semua menaikkan puji syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menjaga kita seminggu lamanya. Dan pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah, memuji, dan membesarkan akan nama Tuhan. Jadi adik-adik, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita berdiri semua. Yang di rumah silakan berdiri. Kita mau bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik yang ada di rumah semuanya berdiri. Kita mau nyanyi lagu Marspel KPA. Semuanya menyanyi dengan penuh semangat ya. Kita akan berdoa pembukaan. Tetapi sebelum berdoa, masih tetap berdiri ya semua yang di rumah. Sebelum berdoa, kita menyanyi dulu lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Tapi ingat adik-adik, bukan hanya hari ini yang harinya Tuhan ya. Bukan hanya hari Minggu, bukan hanya waktunya beribadah itu. Oh, kalau kita beribadah itu harinya Tuhan. Bukan cuma hari Minggu. Setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, semua itu adalah harinya Tuhan. Kita menyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari
Mari kita persiapkan, kita akan berdoa pembukaan. Lipat tangannya semua, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami dari anak-anak-Mu Pelkat PA Jemaat Hosiana Berau datang bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Tuhan kiranya pimpin ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah semua boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, boleh duduk dulu semua sebelum kita mau baca Mazmur. Persiapkan Alkitabnya ya adik-adik. Sebelum kita membaca Mazmur, kita mau nyanyi lagu. Sebelum kita baca Mazmur, kita mau nyanyi lagu dulu, Kidung Ceria nomor 17. Sebelum kita siapkan Alkitabnya ya, kita mau baca Mazmur. Kita menyanyi lagu Kidung Ceria nomor 17, bait 1, 2, dan 3. Burung pipit yang kecil. Pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 41 ayat 1, 2, dan 3. Adik-adik kecil, kelas kecil dan adik-adik TK yang belum bisa, minta tolong sama mama, atau kalau ada papa atau ada kakak, minta tolong dong bukakan Alkitabnya Mazmur 41 ayat 1, 2, dan 3, biar bisa juga membaca Alkitab. Kita akan baca ya. Kakaklah baca, adik-adik di rumah bisa mengikutinya ya. Kita akan baca secara bersama-sama. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Kita akan membaca ayatnya yang keempat. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Sampai di sana pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Ya adik-adik, persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tetapi
Seperti biasa, kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi, persiapkan hati dan pikirannya, dengarkan cerita dari Kak Carla, oke? Sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi satu lagu. Firman Tuhan ku dengar. Ya, adik-adik boleh duduk dulu karena kita mau berdoa setelah kita menyanyi. Ayo kita nyanyi sama-sama. Firman Tuhan ku dengar. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Engkau kiranya memberkati kami semua, memberkati adik-adik layan yang ada di rumah, yang akan mendengarkan firman-Mu, memberkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biar kiranya Tuhan, apa yang hamba-Mu sampaikan kepada adik-adik dapat diterima dengan baik, dan apapun yang hamba sampaikan, biarlah itu seturut dengan kehendak dan kemauan dari Bapa di sorga. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, untuk menghormati pembacaan Alkitab, marilah kita berdiri. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil di dalam Matius pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Matius itu ada di dalam perjanjian baru. Nah, seperti biasa yang anak kecil dan anak TK minta tolong sama orang tua atau ada kakak, tolong bukakan Matius pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Kak Carla akan membacakannya dari sini. Adik-adik boleh mengikutinya di rumah. Kita mulai ya. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka
datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Nah, silakan duduk adik-adik. Duduk yang manis, duduk yang rapi. Jangan ada dulu yang bermain HP ya. Kita mau mendengarkan dulu cerita dari firman Tuhan. Nanti sebentar habis Kak Carla cerita, habis kita ibadah, baru kita bermain HP. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, cerita kita hari ini Kak Carla ambil di SBA anak kecil. Kalau anak TK, tapi sama aja, anak TK, anak kecil dan anak tanggung sama ya ceritanya. Terambil di dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16, dan oleh SBA memberi judul "Aku hidup oleh kemurahan Tuhan". Ya, aku hidup oleh kemurahan Tuhan. Bisa dihafal juga. Ya, bisa dihafal judul kita hari ini ya. Aku hidup oleh kemurahan Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, saat ini Kak Carla mau bercerita sedikit tentang pembacaan Alkitab kita tadi, yaitu tentang seorang tuan. Kak Carla tidak tahu namanya siapa. Dia punya kebun anggur yang sangat besar. Wih, bayangkan kalau di Berau ada kebun anggur. Wah, senangnya kita ya. Ada kebun anggur loh di Berau. Hari-hari mungkin kita, ayo kita pergi ke kebun anggur. Tapi sayangnya di Berau ini belum ada ya adik-adik. Belum ada kebun anggur. Nah, adik-adik, waktu yang tuan yang punya kebun anggur ini, dia karena kebunnya mungkin sangat luas dan sangat besar, dia mencari pekerja-pekerja. Tapi pekerja itu untuk dibayar loh, bukan gratis. Jadi dia mencari yang orang-orang yang pada seperti dikatakan menganggur, tidak ada pekerjaan. Nah, dia mencari di sini di dalam pembacaan Alkitab kita, ada dia keluar pagi-pagi. Nanti adik-adik baca di rumah ya. Ada jam 5 sore, ada jam 12 siang. Nanti ada baca di rumah, ada jam 3 sore. Nah, adik-adik, dia mencari pekerja-pekerja ini untuk dikerjakan di kebun anggurnya. Ada yang membersihkan kebun anggur, ada yang mungkin pas panen, oh banyak buahnya, jadi kita harus panen. Dan tuan yang punya kebun ini harus mencari orang untuk memanen. Dia tidak bisa memanen sendiri hasil kebun anggurnya. Nah, adik-adik, dia mendapat orang-orang itu untuk bekerja di kebun anggur. Dan ada
Adik tahu berapa yang dia bayar satu hari? Satu hari itu dia bayar dengan 1 dinar. Dulu mata uang apa itu yang namanya 1 dinar, tapi waktu itu uang 1 dinar ini sudah cukup untuk beli makan. Mungkin sudah cukup untuk beli beras, beli ikan, beli sayur, beli buah untuk dimakan oleh keluarga. Nah, adik-adik, di waktu itu semua pekerja-pekerja yang dia temui di waktu pagi, jam berapa pagi ya itu dia pergi, sudah bekerja selama 1 hari dari pagi sampai sore. Kira-kira mungkin jam 7 pagi mulai, berhentinya jam 5 sore. Itu dibayar dengan 1 dinar 1 hari. Dia keluar lagi rumah, dia lagi temui orang-orang yang ada di pasar. Wih, ada lagi orang-orang yang nganggur, tidak ada pekerjaan. Jadi dia panggil lagi, ayo maukah kamu bekerja di kebun anggur saya? Jadi orang-orang langsung senang. Oh iya Pak, saya mau Pak, saya kan tidak ada kerjaan Pak, saya mau. Berapa bayarannya Pak? Dibayar 1 dinar 1 hari. Nah, adik-adik tahu apa yang terjadi? Sudah selesai bekerja, yang Tuhan ini membayar sama rata. Yang bekerja pagi dibayar 1 dinar. Yang bekerja siang, dari mulai jam 12 dia temui, dibayar juga sama. Jam 5 sore lagi yang dia panggil itu dibayar sama. Nah, akhirnya terjadilah yang namanya iri hati. Adik-adik tahu iri hati itu apa? Iri hati itu adalah cemburu. Terjadilah cemburu. Jadi yang bekerja dari pagi sampai sore dia mengatakan begini, Pak, kok saya sudah bekerja loh dari pagi sampai panas kena matahari. Kenapa bayaran saya sama seperti yang datang bekerja jam 5 sore dan jam 3 sore? Itu kan tidak adil Pak. Akhirnya yang punya kebun anggur ini bilang begini, kan saya sudah janji, saya sudah bilang semua pekerja itu sama rata bayarnya, 1 dinar 1 hari. Apakah kamu tidak suka dengan kemurahan hati saya? Begitu yang punya kebun anggur. Apakah kamu cemburu? Akhirnya marah ini pekerja ini. Adik-adik tahu? Pekerja ini langsung dikeluarkan oleh yang punya kebun anggur. Berarti pekerja ini tidak bersyukur dengan apa yang sudah dia terima. Malahan dia iri hati sama temannya. Nah, kita tinggalkan kebun anggur. Nah sekarang Kakak mau kasih contoh. Iri hati itu yang bagaimana ya Kak? Cemburu itu yang bagaimana ya Kak? Kalau kelas besar, kelas 4, 5, 6 mungkin sudah tahu dengan namanya iri hati. Kalau di sekolah, teman sebangku saya Kak, setiap hari nilai matematikanya dapat nilai bagus 8, 9, 10. Sedangkan saya tidak pernah Kak. Saya selalu di bawah. Saya selalu dapat nilai 5, 6. Nah, kalau sudah begitu, timbullah yang namanya cemburu, iri hati. Padahal itu tidak boleh. Nah, lewat pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan setiap anak-anak Tuhan harus mengikuti seperti yang punya kebun anggur. Dia bermurah hati, membayar sama rata semua pekerjanya. Walaupun yang datang dari pagi, jam 3, jam 5, jam 12, tetapi dia tetap bayar sama rata. Itu yang diajarkan Tuhan. Harus kita bermurah hati kepada semua orang. Harus kita bersyukur. Nah, bersyukur dengan apa yang kita terima. Kalau di sekolah sudah dapat nilai 6, sudah dapat nilai 5, oh, berarti saya harus memperbaikinya lagi. Berarti saya harus belajar banyak lagi di rumah. Saya kurangi main game Kak. Saya akan belajar Kak. Nah, begitu baru anak yang baik. Begitu baru yang diceritakan oleh perumpamaan tentang kebun anggur. Jadi jangan cemburu ya. Kalau di sekolah teman sering ranking 1, ranking 2, kok saya tidak pernah dapat ranking ya Kak? Tidak pernah masuk 10
kita iri hati. Kita harus belajar. Saya harus lebih giat belajar. Saya harus mengurangi main game di rumah supaya saya bisa masuk 10 besar. Begitu baru anak Tuhan yang baik. Ya, kalau lagi di rumah ada adik ada kakak, kok dia dibelikan HP ya kak? Saya cemburu loh kak. Saya iri hati. Adik saya selalu diikut-ikuti. Kalau dia suruh, mama saya mau beli HP, saya mau beli sepeda, tetap dituruti. Tidak boleh begitu. Mungkin waktunya itu ada yang perlu, kakaknya mungkin nanti. Jadi kita belajar dari Tuhan yang punya kebun anggur, bahwa kita harus punya kemurahan dengan orang lain, mempunyai hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang penuh syukur kepada Tuhan, supaya kita semua diberkati. Lewat cerita perumpamaan kita tentang kebun anggur, kita dapat mengambil cerita yang baik dari kebun anggur. Artinya, hilangkan semua rasa iri hati, rasa cemburu, dan harus mengucap syukur kepada Tuhan. Demikianlah cerita Kak Carla pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Yang adik-adik yang di rumah, kita boleh doakan temannya. Oh, teman saya sedang sakit kak, tetangga saya ada yang sakit, kakak saya atau orang tua. Boleh doakan sendiri di rumah ya. Kita mau doa syafaat. Lipat tangannya semua, tutup matanya, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Kami boleh ditegur oleh firman Tuhan, agar kami melakukan apa yang benar yang Engkau kehendaki. Ajarlah kami untuk tidak iri hati dengan sesama kami, tetapi kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan, sehingga Tuhan selalu memberkati kehidupan kami, memberkati kehidupan anak-anak klien kami. Terima kasih Tuhan, lewat firman Tuhan kami pagi hari ini, biar kiranya boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan mampukan kami sebagai anak-anak Tuhan, agar firman Tuhan boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya menilik mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan memberkati setiap obat-obatan, makanan, minuman yang mereka pakai, agar mereka mendapat kesembuhan yang ilahi, yang semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, dari pusat sampai ke pelosok desa. Tuhan kiranya memimpin, memberkati, khususnya Tuhan yang ada di jemaat kami, jemaat GPIB Hosiana Berau, baik yang ada di induk sampai ke pos-pos Pelkas. Tuhan memberkati Bapak Pendeta dan semua pendeta-pendeta yang bertugas di pelayanan kami, memberkati juga vikaris, memberkati para majelis, dan sampai kepada anggota jemaat yang ada. Biarlah kami melakukan pelayanan ini Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan memberkati Bapak Presiden, bahkan semua yang bertugas di dalam lembaga negara kami, khususnya yang ada di Kabupaten Berau ini Tuhan. Ciptakan selalu kerukunan yang baik antar sesama kami.
Ciptakan selalu kedamaian Tuhan. Dan terlebih khusus juga Tuhan, kami berdoa di masa pandemi ini, biar kiranya Tuhan, semua wabah ini cepat berakhir, dan kami bisa bersama-sama untuk beribadah di rumah-Mu yang kudus ini, untuk memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kakak-kakak yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan kami pada pagi hari ini, kakak-kakak multimedia, organis. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, persiapkan persembahannya. Untuk merespon firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita akan memberikan ucapan syukur lewat korban persembahan. Kita siapkan persembahannya. Boleh nanti dikumpulkan sementara kita memberikan persembahan, dan hari Minggu atau Senin Selasa boleh dititip mama sama papa atau kakak bawa di gereja ya. Ada kotak disediakan, atau boleh dalam ibadah minggu. Kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 356 bait 1, 2, dan 3. Ku beri persembahan pada Tuhanku. Adik-adik yang sudah memberikan persembahan, kita akan mendoakan persembahan kita, tetapi Kak Carla mengajak kita semua untuk berdiri. Ya, semua yang di rumah berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Lipat tangannya semua, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami sudah memberikan ungkapan syukur kami lewat korban persembahan. Engkau kiranya memberkati persembahan yang kami sudah kumpulkan ini Tuhan, agar boleh berguna dalam tugas dan pelayanan kami, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati juga yang masih ada pada kami. Ajarlah kami Tuhan, agar kami tahu mempergunakannya dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dan terimalah persembahan yang kami sudah kumpulkan ini. Amin. Ya, adik-adik masih tetap berdiri.
kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Semuanya masih berdiri. Kita akan menyanyi, masih ingat semua lagunya ya? Kita menyanyi lagu Aku Anak Terang. Boleh pakai gerakannya di rumah. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Kita akan menerima berkat Tuhan. Semuanya dalam sikap berdoa, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita akan memberkati kita semua mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita bersaat teduh adik-adik. Saat teduh sudah selesai. Nah, demikianlah ibadah kita pagi hari ini sudah selesai. Dan Kak Carla ingatkan, jangan lupa setiap hari Minggu kita beribadah. Kalau nggak bisa jam 7:30 bangunnya, saya bangunnya jam 8 Kak. Nggak apa-apa lewat dari 7:30. Asalkan kita tetap mengikuti ibadah PA, ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita.